Lee Jong Hun, artis sekaligus presenter kelahiran 1986 yang merupakan mantan personil boyband hits bersama Irwan Chandra dan Ferdinand Kwok ini menikah dengan Moa Aim, mantan istri Irwan Chandra pada Desember 2017 dan dikaruniai 2 anak serta 2 anak dari pernikahan Moa sebelumnya yang sedang kuliah di Korea Selatan dan SMA di Amerika. Moa yang menemani anaknya sekolah di Amerika tahun 2024 hingga membuat Lee merasa kesepian, kerap bertengkar dan hampir bercerai ini mengaku kalau dirinya pernah menemui perempuan yang selingkuh dengan sang suami setelah beberapa kali membaca chat mesra mereka. Seperti apa cara Lee Jong Hun dan Moa membangun kepercayaan setelah masalah perselingkuhan? Dan bagaimana cara mereka menjaga pergaulan anak-anaknya yang sekolah di luar negeri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pink-pink sekarang ya, kadang hatinya juga sedang berbunga-bunga. Tapi kita mau tanya soal ini. Lee selingkuh dan nyaris bercerai, Moa tetap memaafkan. Kita pernah wawancara kamu waktu kamu pulang November kan? Dan kan dulu ngakanya enggak ya. Tapi kan udah ada tanda-tanda dari kalimat-kalimat itu sudah menyiratkan gitu ya. Ini giliran cewek ngomong ya betul-betul lah ya. Laki-laki kan diem semua kan. Ya nggak ingat kalau yang laki-laki, kalau perempuan kan selalu ingat. Coba seperti apa statementnya berikut ini? Soalnya dia udah terlalu nyaman sendiri dan misunderstanding. Udah deh, nanti jadi bahan. Udah, ya pokoknya gitu intinya. Aku ikut balik karena ada satu dan lain hal. Pokoknya gue harus balik. Ini daripada gue yang berantakan, mendingan gue ngejar suami gitu. Begitu ceritanya. Masih sayang sama Moa? Sayang, sekarang cinta, makin cinta. Tapi memang kemarin fatal banget masalah 2024. Tapi gara-gara fatalnya itu mungkin saya sekarang udah lupain yang dia pernah tinggalin saya, atau bahkan beberapa hal yang saya nggak suka dia masih ongoing melakukan. Ya, saya lebih baik anggap positive thinking. Anggapannya istri saya itu sangat tenaganya banyak. Harus butuh nge-gym terus setiap hari ya? Tapi gym juga sekarang udah nggak pernah gym. Udah 2 bulan? Dia mau gym kalau saya gym. Oh, udah ada perubahan kecil dong? Karena dia takut, pas pergi gym saya takut macem-macem katanya. Sudah ada trauma, sudah ada trauma. Oh, jadi gitu, Li. Iya. Ya makanya sekarang kalau nggak gym bareng, misalnya saya di rumah, dia nggak pernah pergi, dia di rumah. Jagain kamu. Nah, itu kejadiannya pas dia lagi di Amerika. Di Amerika, betul. Terus dia pergi 2 bulan, 2 bulan setengah lah setelah dia pergi. Mulai saya sibuk kerja, mulai deket gitu. Oke. Terus kamu kan sempat bilang bahwa ya kesalahan kamu fatal pada saat itu, sehingga ya ketika kamu menyadari, jadi kamu juga akhirnya mampu memaafkan hal yang membuat kamu sakit hati yang dilakukan oleh Moa, yaitu meninggalkan kamu. Jadi kan kita masing-masing manusia kan pasti punya dong salah. Paling sedihnya apa. Kalau dia itu sedih kalau saya tinggalin, saya selingkuh. Kalau saya sedihnya dia tinggalin gitu. Jadi itu waktu itu kamu emang sengaja untuk membalas? Memang ada satu Enggak lah, sisi. awalnya enggak, ini kepincut aja. Enggak, tapi awal itu emosi kan ada. Emosi, karena kamu tahu itu yang akan menyakitkan Moa, iya, buat Moa. Betul. Masa Terus, sih? Ya akhirnya makanya kan dia akhirnya balik kan. Apa karena Cuma saat itu saya itu mungkin lempeng, terus mungkin dia masih di sana. Masa sih? Memang dianya kan for good ke sana sebenarnya kan. Oh ya ampun. Ya, tapi karena ada masalah itu ya memang Tuhan itu baiknya apa? Dia dikasih masalah itu buat Dia kembali. Nih, kamu cerita pun masih ada apa ya, kesedihan ketika mengingat momen-momen ketika Moa pergi. Kalau saya ini paling nggak suka dan paling sedih itu ketika keluarga itu pisah. Intinya istri kan dia nemenin saya dari keadaan susah sampai sekarang, terus tiba-tiba dia tinggalin, itu menurut saya sangat berat kan. Apalagi anak-anak juga di bawah semua waktu itu. Buat Moa sendiri, ketika kapan kamu sadar dan taunya itu ada tanda-tanda bahaya gitu? Jadi setelah 2 bulan saya di sana, obrolan kita masih udah mulai getting better gitu kan. Tapi mulai bulan masuk mau ketiga itu kayak kok ada something wrong, kayak feeling aja. Tapi biasanya ya feeling aku tuh 99% tuh bener, selalu bener. Dan dia nggak pinter bohong. Jadi dia nutupin gimana aja kok. Padahal kita beda jam ya. Saya pagi, dia malam. Jadi tapi kok kayak ada yang nggak beres. Mulailah dimunculin, memang kayak Tuhan tuh kayak munculin gitu loh. Mulai nggak beres tapi nggak pernah mau ngaku dong, namanya cowok ya kan. Akhirnya kayaknya nggak bener deh, kayaknya lebih baik aku kembali untuk merebut suamiku daripada hilang, daripada aku merelakan hilang gitu. Jadi ya udah balik deh. Dia itu agak aneh juga buat kamu ya, menurut aku loh ya. Kamu pergi udah tuh. Nggak, jadi sebenarnya tiba-tiba begitu ada arah bahaya pulang. Jadi sebenarnya
sebagianku juga karena aku awalnya ada silent treatment sama dia. Jadi kondisi rumah tangga kita baik-baik, tapi sebenarnya dalam hati kita berdua itu tidak baik. Aku coba ngomong sama dia, ayo kita cari psikolog atau pendeta sekalipun. Dia bilang, ngapain, orang psikolog juga belum tentu hidupnya beres. Nah kan jawabannya begitu, jadi bingung kan. Jadi akhirnya, jadi mau apa? Ya kita beresin sendiri. Gimana cara beresin? Kan dua kepala yang berbeda dengan latar belakang berbeda, kita susah untuk menyatukan. Hari gimana caranya? Ini kita mau tanya ya tips kalian sebagai pasangan. Gimana caranya nih? Ini dengan dua-duanya sudah melakukan hal yang paling menyakitkan buat pasangan masing-masing. Hari kembali untuk, ayo kembali ke track. Jadi kalau buat saya pribadi itu, jadi lebih ngeliat gini, semua orang punya masa lalu, punya kesalahan. Intinya dua kepala jadi satu itu pasti berat. Adanya komitmen kan. Tapi kalau dua-duanya gontok-gontokan, nggak ada yang mau ngalah, itu pasti rumah tangga pasti berantakan. Harus ada salah satu yang ngalah untuk menuju rumah tangga yang lebih baik lagi. Siapa yang ngalah jadinya? Menurut Anda siapa? No, ini istri, saya tetap istri. Oh iya. Waktu dia pulang kita lagi nggak bagus-bagusnya, lagi hancur-hancurnya, istri tetap doain, terus dia tetap nempel, terus dia tetap usaha, usaha setengah mati sih dia yang usaha. Usaha setengah mati. Kamu melihat dia usaha setengah mati? Setengah. Kalau sekarang saat itu saya merasa dia nggak usaha, tapi kalau sekarang saya flashback, dia usahanya setengah mati. Dia doain, dia doain terus dia berusaha meskipun saya melakukan dosa, melakukan jahat ke dia tetap ngucapin terima kasih. Terus dia peluk saya, terus dia bilang, pokoknya thank you kamu udah di sebelahku. Ya udah. Padahal saya udah nyakitin dia tiap hari. Gitu. Kan sebagai manusia, apalagi cewek kan pinginnya dia dong yang diayomi dan lain-lain. Kamu menyakiti dia setiap hari apa? Kamu tunjukin mungkin, itu? Enggak. Dari bahasa. Terus mungkin nggak pingin tidur bareng. Kayak apa yang dia suka saya nolak lakukan terus. Semua itu. Yang dia nggak suka kamu lakuin. Iya. Tapi dia memeluk tetap, kamu terus. Tetap nempel, terus tetap doain, terus tetap tetap ucapin syukur. Ya lucu kan dengan kondisi kayak gitu masih ngucapin syukur, terus kamu masih ada di samping gue begini. Ya. Okay. Jadi untuk mungkin di luar sana ada pasangan-pasangan yang sedang mengalami masalah yang serupa. Apa langkah pertama yang kalian lakukan untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik? Apa langkah pertama yang paling penting dilakukan? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di